Selamat datang dan beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Sebelum kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Kepada yang melayani dipersilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat kesehatan, buat kekuatan. Kami mengucap syukur Bapa, dan biarlah pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan ketika kami menghadap Engkau pagi hari ini, Engkau mendapati kami layak. Layakkan setiap kami, jemaat-Mu yang akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Siapapun kami, apapun bagian yang kami ambil, kami yakin dan percaya Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah melayakkan kami, dan kami yakin dan percaya apapun yang akan kami persembahkan berkenan kepadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami berdoa memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah boleh mempersiapkan diri untuk pelayanan pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun setiap pelayan-pelayan-Mu, Engkau sendiri yang akan melawat, dan Engkau sendiri yang akan menopang setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa. Dan biarlah pelayanan pada pagi hari ini pelayanan yang berkenan bagi Tuhan, dan pelayanan kami boleh memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang juga akan hadir. Engkau juga memberkati setiap pergumulan, setiap permasalahan apapun yang sedang mereka pergumulkan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang menjadi jawaban pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang akan melawat bangsa kami, Engkau sendiri yang akan memulihkan bangsa kami dari setiap problem yang ada Bapak. Bapak Jokowi serta dengan setiap staf menteri yang sudah boleh dipilih, kami yakin dan percaya mereka pilihan Tuhan, dan mereka pasti akan disertai Tuhan. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, keputusan-keputusan yang akan diambil, biarlah kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih. Kota dan Kabupaten Blitar kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki segala sesuatu, dan kami yakin dan percaya Engkau juga mampu menyelamatkan kota kami. Khusus untuk Blitar Selatan yang sampai saat ini masih mengalami musibah, Tuhan, mungkin secara fisik kami tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dari sini kami menopang doa untuk mereka. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan senantiasa ada bagi mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau juga melawat anak-anak-Mu yang ada di sana, bahkan setiap orang yang ada di sana. Biarlah melalui banjir ini kami melihat pertolongan Tuhan itu nyata atas bangsa kami, atas kota kami, atas Blitar Bapak. Dan biarlah kiranya Tuhan, apapun yang akan kami berikan nantinya, itu semua boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Bahkan lingkungan sekitar gereja di mana kami berada, kami juga berdoa, Tuhan, Engkau boleh memakai setiap kami untuk kami boleh menjadi terang dan garam di lingkungan kami. Maka dari itu kami berdoa untuk Karanganyar Timur, untuk Gilir ini bisa diselamatkan bagi nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, sejauh mana nantinya suara ini didengar, video ini boleh diputar, sejauh itu juga kuasa Tuhan, bahkan lebih lagi kuasa Tuhan akan bekerja melalui setiap kami. Untuk perkebunan yang ada, sektor pariwisata yang ada, kami berdoa Engkau juga yang akan senantiasa memberkati, Engkau yang akan senantiasa menopang segala sesuatu yang dibutuhkan Bapak. Dan kami melihat campur tangan Tuhan nyata atas lingkungan kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami siap, kami akan memulai persekutuan kami, dan biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami peraskan doa ini di dalam satu doa yang Tuhan sudah belajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin, haleluya. Ketika hidupmu dipenuhi rasa syukur, disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Dalam setiap persoalan apapun yang kita hadapi, dari situlah mukjizat Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau mulia Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di sini. Haleluya. Engkau mulia Tuhan.
nama yang membangkitkan hidup kami. Amin. Nama Yesus Tuhan, Raja segala Raja, Amin. Tuhan segala Tuhan, King of King, Lord of Lord, pemimpin segala pemimpin, pemimpin yang memimpin kita. Alam semesta tunduk di hadapan Tuhan, layak dipuji disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami bersyukur padamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan Hosana Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus. Ketika berharap padanya, akan berlutut dan bertelut padanya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja. Engkau adalah Raja. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah pemimpin hidup kami. Engkau adalah pemimpin atas alam semesta. Hosana, Hosana. Siapa yang percaya katakan bersama-sama Hosana. Hosana,
kami semua sudah menyembah dan mengucap syukur atas Engkau ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu mengalir atas tempat ini. Roh-Mu mengalir atas kami semua yang percaya bersama. Katakan amin. Umat Tuhan yang bersuka cita, katakan amin. Tepuk kanan kirinya. Aku bersuka cita loh hari ini. Aku bersuka cita loh hari ini. Karena Dia adalah Raja segala raja. Sebab Tuhan sudah luar biasa. Yang percaya nyanyi Tuhan dan bangkit dan bangkit dan bangkit. Kita semua pujikan. Nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita semua dua satunya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, kita semua kata-kata bersama-sama ya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita semua bertepuk tangan bersuka cita. Dalam setiap masalah hidup kita, di tengah-tengah situlah mukjizat Tuhan akan semakin sempurna. Yang percaya katakan amin. Jangan ragu bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Semua bertepuk tangan. Kak, mari angkat tangan kita. Kita bersama Tuhan, denganmu Tuhan, kita pasti bisa. Tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nama Tuhan mulia selama-lamanya. Bang percaya, katakan amin. Kurang keras, amin. Ketika kita bersyukur dipenuhi dengan sukacita, situlah Roh Tuhan mengalir atas kami. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Siapa? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai yang pantas bagi Tuhan. 3. Saudara masih ada semangat memuji nama Tuhan? Dia adalah kuat kita. Dia adalah pelindung kita. Dalam setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Entah itu dari orang lain, entah itu dari Tuhan sendiri, entah itu dari HP pun, waktu kita buka-buka HP itu pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Kurang. Yesus. Angkat tangan kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tunjukkan wajah sukacitanya dong. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau
masalah, bahkan ingin menyerah. Dari situlah mukjizat-Mu selalu datang dan nyata diberikan pada hidup kami. Jalan bersama Tuhan memang selalu tidak mulus, tapi selalu ada harapan yang pasti. Amin. Persoalan apapun yang kamu alami saat ini, semuanya bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan melihat kamu bisa melewatinya dan kamu dapat menjadi terang bagi sesamamu. Mukjizat-Mu akan selalu terjadi dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat kulakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Bapa. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Amin. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika kita percaya maka mujizat terjadi. Ketika kita beriman kepada Tuhan maka mujizat itu akan terjadi. Siapkan hatimu pagi ini dan katakan kepada Tuhan, aku sangat percaya. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, doa dijawab, sakit disembuhkan, persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Ambil langkah iman pagi ini, siapkan hatimu. Tuhan sedang berurusan dengan saya dan saudara pagi ini. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Dia Raja, Dia Tuhan atas hidup saya, atas hidup kita semua. Hari ini firman Allah akan menjadi jawaban. Hari ini firman Allah akan menjadi solusi buat hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan dengar, Tuhan mencium itu sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami akan siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Bersuara dan sampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarkan, melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Tuhan sangat mengasihi, Dia sangat mencintai saya dan saudara. Pagi ini saya akan berbicara dengan sebuah tema yang mungkin ini agak kasar, tapi itulah yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita akan mempersiapkan hati, hidup kita, agar firman Tuhan pagi ini dapat memberkati hidup saya dan saudara. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu dihajar oleh Tuhan. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-10, hitungan yang ketiga kita akan sama-sama membacakannya. 2, 3. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya kira ini ayat yang paling keras yang ditulis oleh Yesaya karena dia dapat perintah dari Tuhan agar semua orang itu bisa mendengarkan. Dikatakan bahwa dia mulai dengan Allah murka sehingga dia menghajar orang Israel. Saya mau katakan kepada saudara bahwa seringkali kita membuat Tuhan jadi marah, kita membuat Tuhan jadi cemburu karena hal-hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, termasuk ibadah kita, itu kadang-kadang hanya sebatas ucapan.
Di dalam kitab Yesaya dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Allah murka, itu sebabnya dengan murka, itu kata murka di dalam kamus itu berbicara tentang marahnya sudah memuncak. Allah begitu marah sehingga dengan marahnya itu bangkit satu tujuan, yaitu dia akan apa? Dikatakan tadi ayat yang ke-10. Menghajar engkau. Masih koma di situ. Seterusnya dikatakan apa? Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Sebelum kita masuk, saya mau kita mengerti arti kata hajar, menghajar atau dihajar itu apa? Supaya dalam konteks ini kita enggak keliru, tapi betul-betul kita memahami, kita mengerti sehingga firman itu jadi rema dalam hidup. Saya coba buka dan cari, ternyata saya ketemukan di dalam kamus Alkitab Sabda. Arti menghajar itu artinya dipukul bertubi-tubi sampai orang itu menjadi jerah. Sekali lagi, arti menghajar dalam Yesaya pasal yang 60 ayat yang ke-10 lewat kamus Alkitab Sabda, artinya dia dipukul sampai bertubi-tubi. Bertubi-tubi itu berarti terus menerus. Sampai kapan? Sampai orang itu, pelaku itu jerah, dia menyadari bahwa apa yang sedang dia lakukan itu tidak sesuai dengan perintah. Tuhan rindu saya dan saudara pagi hari ini bukan sekedar melakukan ibadah hanya karena kita orang Kristen. Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat marah kalau dia melihat saya dan saudara duduk di dalam gedung gereja ini di setiap bangku, tetapi tujuan hakikat daripada ibadah itu tidak ada sama sekali. Tuhan pernah mencelah orang Israel, kamu memuji aku dengan mulutmu, tetapi hatimu jauh. Pasal 60 adalah jawaban dari pasal 59. Jadi kita harus bisa lihat ya, kenapa kok ayat pasal 60 ini terjadi. Kita baca dari ayat 1, ini satu perikop ayat 1 sampai ayat 22. Dia buka ayat 1 dengan dia berkata, bangkitlah menjadi teranglah karena terangmu itu sudah datang. Yang percaya katakan amin. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu itu sudah datang. Coba Kak Akila pasal 59, Yesaya pasal 59, kita akan baca ayat yang ke-13. Mari salah orang untuk membantu saya untuk membacakan. Mari. Terima kasih. Alasan inilah Tuhan menulis lewat Yesaya ayat 10 dari pasal 60. Kenapa Tuhan begitu murka? Kenapa Tuhan begitu marah? Sehingga dia bangkit dan dia menghajar bangsa Israel, termasuk saya dan saudara. Karena mereka mulai memberontak, mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah, ya, dan mereka menyeleweng dalam hal rohani. Mereka diberkati, tapi enggak cukup. Ada keluar pengeluhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Kenapa saya harus menerima ini semua? Itu sebabnya dengan marahnya Tuhan, murkanya Tuhan, dia katakan aku menghajar kamu. Arti kata ajar apa saudara? Dipukul bertubi-tubi sampai menjadi jerah. Saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Ibadah kita, ibadah minggu tidak menjamin kita untuk menjadi lebih baik.
tapi memang harus ibadah. Karena itu perintah Tuhan. Yang akan merubah karakter kita, yang akan merubah sikap kita terhadap Tuhan adalah sikap hati kita, keputusan kita. Tadi malam saya berbicara, dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di kaum muda. Tema firman Tuhan saya tadi malam yaitu keras, menghormati Tuhan. Wahyu pasal yang keempat, itu jelas banget. Dikatakan bahwa pada saat 24 tua-tua melihat Allah duduk di atas taktanya dengan gemilang, maka yang pertama yang mereka lakukan apa? Tersungkur. Saudara tahu apa arti tersungkur itu? Itu lebih dari tunduk. Mereka tiarap. Tadi malam saya tanya, saya kasih contoh sama Tessa, papa kan TNI. Saudara pernah lihat tentara latihan? Mereka tidak berlari saja, tetapi ada satu fase di mana mereka harus merangkak. Mereka harus tiarap. Untuk apa? Untuk menghindari tembakan musuh atau serangan musuh. Nah, arti tertunduk apa? Tersungkur. Kemarin saya jelaskan kepada kaum muda, yaitu merasa dirinya tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Penghormatan, menghormati Tuhan yang pertama pada saat kita menyadari bahwa saya belum berbuat apa-apa di hadapan Tuhan, ketimbang kita melihat kemuliaan yang akan kita terima. Yang percaya katakan amin. Pada saat kita menyadari bahwa gereja itu bukan hanya sekedar duduk, kita menyanyi, memuji Tuhan, kasih persembahan dan pulang. No, tidak. Tetapi pada saat Tuhan ketemukan rasa hormat kita kepada Tuhan, tiarap di bawah kaki Tuhan, merasa bahwa saya belum berbuat apa-apa. Yang kedua, mereka menyembah Tuhan. Apa arti menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan berarti mereka membeli nilai yang paling tinggi dari seluruh yang ada di dalam dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang dan dia bawa Tuhan Yesus ke atas bukit. Dan dia katakan, lihat semua yang ada di sini, kekuasaan yang ada, pemandangan harta yang ada, akan aku berikan kepada kamu. Satu hal, apa itu? Kalau engkau menyembah aku. Tuhan jawab apa? Ayat yang ke-10. Lukas pasal 4, ayat yang ke-10. Ada tertulis, hanya kita berikan penyembahan itu kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa artinya saudara? Penyembahan, penghormatan yang paling baik, kita menghormati Tuhan yang terbaik adalah pada saat kita menyembah Dia dengan mensingkirkan semua kepentingan pribadi kita. Kemarin saya keras sama kaum muda, HP kalian akan jadi batu sandungan. Pada saat datang ke gereja buka HP, oke lah nggak apa-apa, pakai untuk khotbah nggak apa-apa, pakai untuk cari ayat nggak apa-apa. Tapi apa saudara bisa jamin kalau saudara tidak terganggu dengan HP? Makanya sampai sekarang saya tetap bawa buku Alkitab buku, walaupun saya jujur kadang-kadang saya baca itu setengah mati, tapi saya belajar. Begitu saya masuk gereja HP saya matikan, kecuali saya ambil foto. Setelah itu saya matikan. Kenapa? Saya nggak mau terganggu dengan apapun. Keindahan dunia yang dunia tawarkan kepada kita, kadang-kadang itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan memukul kita, menghajar kita dengan murkanya. Wow, tadi malam saya belajar terus dan saya bilang, Tuhan kasih kepada saya pengertian. Begitu masuk, pujian diangkat, saya menangis. Saya merasakan ada suasana yang luar biasa. Pada saat kita bertobat, Tuhan ada dan Tuhan ada damai sejahtera. Ada kelepasan, ada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Wahyu pasal yang keempat. Dikatakan apa? Ayat 10 dan ayat 11. Setelah mereka tersungkur, tiarap. Yang kedua mereka menyembah Tuhan. Mereka berikan yang terbaik, tidak boleh ada yang ganggu saya. Telepon, SMS, WA, enggak boleh, sepenting apapun. Karena kita sedang berhadapan dengan orang yang paling penting dalam hidup kita. Amin.
Yang ketiga, mereka lepaskan mahkota mereka, mereka lempar di bawah kaki Tuhan. Wow. Enggak buang loh ya, mereka enggak lepas terus taruh di sampingnya, enggak. Tetapi mereka lepaskan mahkota itu dan mereka lempar di kaki Tuhan. Artinya apa? Mereka bilang begini, ternyata mahkota itu enggak ada apa-apanya pada saat kami melihat wajah Tuhan. Amin. Pada saat kami menikmati wajah Tuhan, pada saat kami melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Apakah saudara sedang alami itu? Kalau jemaat mengalami itu tiap hari ada pemulihan, ada kemenangan, ada pertambahan-pertambahan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak stagnan, berjalan di tempat dari tahun ke tahun. Kita jadi jemaat seperti itu, gampang marah, gampang tersinggung. Kami jadi hamba Tuhan serba salah. Kami harus katakan apa? Kami harus bilang apa? Menyenangkan manusia? Ya, kadang-kadang itu. Tapi hari-hari ini Tuhan pukul kami. Kamu lebih suka menyenangkan manusia daripada takut kepada Tuhan. Amin. Nanti kita akan masuk, ya. Kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Jadi ayat 10 dari pasal 60 itu adalah akibat Tuhan menghajar kita dengan murkanya, akibat kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Jujur, saya mau tanya sama saudara, saudara adil enggak sama Tuhan? Adil enggak sama Tuhan? Kalau adil, saudara bisa kasih saya contoh. Ya. Sekarang kita mulai hitung-hitungan ya. Kita hitung-hitungan. 1 minggu sekolah saudara ibadah berapa kali? Berapa jam? Harus tahu. Sudah? Saudara sudah punya jawaban? Yang kedua, untuk pribadi saudara, untuk studi saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk kepentingan keluarga, berapa jam? Saya mau bilang sama saudara, kita tidak adil sama Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan salah, kalau Tuhan akan pukul kita bertubi-tubi, ekonomi kita akan dipukul oleh Tuhan. Hanya satu tujuan. Jadi saudara, kita jangan alergi dengan yang namanya persoalan. Yang percaya katakan amin. Orang Kristen seharusnya dia bersyukur kalau Tuhan izinkan persoalan itu datang. Untuk apa? Koreksi. Posisiku sekarang ada di mana? Paulus bilang kalau mau diukur dengan waktu, kita ini sudah jadi guru, seharusnya mengajar. Tetapi kita seperti kanak-kanak yang meminta susu untuk diberikan. Saya berdoa, saudara tolong berdoa buat kami, agar firman Tuhan yang kami sampaikan itu datang dari Tuhan. Amin. Keras? Yes, harus. Karena bertentangan dengan ego kita. Banyak hamba Tuhan yang tidak mau itu, tidak mau ngambil risiko. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan kasih keberanian, maka pasti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana, maka Dia akan membela kita. Dan kalau Tuhan yang bela kita, tidak ada satupun yang mampu menghalangi sampai rencana Tuhan itu terjadi. Kita maju. Dihajar Tuhan. Alasannya kenapa? Karena kita sudah mulai mundur. Hakikatnya kita sudah mulai mundur dari Tuhan. Periksa, coba periksa. Pekerjaanmu sedang dipukul? Kesehatanmu sedang dipukul? Ekonomimu sedang dipukul? Studimu jangan sampai itu menjadi batu sandungan untuk kamu mulai mundur dari Tuhan. Pekerjaanmu termasuk hobimu. Aku mengasihi panjenengan semua. Dan saya sampaikan ini, kita mulai menilai, kita mulai berpikir, iya, satu saat nanti semua studi itu akan saya tinggalkan. Ekonomi, pekerjaan yang saya kejar akan saya tinggalkan. Saya pulang dengan memberi pertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, sabaslah hai hambaku yang setia. Pada saat itu Dia kasih kita mahkota.
Dan dia bilang, itu yang kamu dapat karena kamu setia. Kita maju. Mengapa Tuhan menghajar kita? Memukul kita bertubi-tubi agar kita sadar. Saya akan bagikan kepada saudara yang pertama. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu sudah datang. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oh, kita sudah mulai ketemu ya. Pasal 59 ayat 1 dan 2, sebenarnya telingaku tidak terlalu sangat tajam untuk mendengar doamu. Tanganku ini enggak terlalu pendek, sangat panjang untuk menjangkau engkau. Tetapi yang menyebabkan aku tutup telingaku dan aku urunkan tanganku untuk menolong kamu adalah apa? Dosa dan pelanggaranmu. Pelanggaran saya, pelanggaran saudara, dosa saya, dosa saudara. Itu yang membuat Tuhan, maaf bicara agak keras, Tuhan jadi tuli. Membuat Tuhan menjadi orang yang pelit. Karena tangannya tidak diulurkan kepada kita, dia biarkan kita. Monggo sak kersonen jenengan. Dia akan hajar kita. Itu sebabnya tujuan pertama dari Allah menghajar kita. Agar kita sadar bahwa kita punya tugas. Tugas kita apa? Bangkit jadi terang. Saya mau katakan gini, tadi malam Tuhan kasih saya hikmat. Saudara tidak mau cerita sama orang lain tentang Yesus, perhatikan baik-baik. Saudara tidak mau cerita tentang Yesus kepada orang lain, Tuhan akan pakai orang lain untuk cerita kepada dia. Bisa tangkap maksud saya? Kalau saudara tidak mau bersaksi kepada orang lain, padahal saudara tahu dia membutuhkan Tuhan, maka saya mau bilang sama saudara, Tuhan akan pakai caranya Tuhan untuk mengingatkan orang itu. Pertanyaannya, Tuhan tanya sama kita, you ada di mana? Minggu pertama saya bagikan itu kan tentang amanat agung gitu. Sebelumnya kita dapat pelajaran yang bagus dari tamu full gospel dari Surabaya, kan sudah mantap kan? Jujur saya mau tanya sama saudara, angkat tangan. Siapa yang dalam hampir 1 bulan ini bersaksi, angkat tangan. Ya, terima kasih Pak Joni. Siapa lagi? Wow, hanya 1. Tuhan marah, dia menghajar kita karena kita lupa tugas kita. Sudah saatnya kamu bangkit menjadi terang. Minggu pertama kemarin saya peragakan bangkit, pergi, tinggalkan zona nyamanmu, karena Tuhan punya rencana buat lingkungan kita. Tuhan punya rencana buat desa kita, Tuhan punya rencana buat kecamatan kita, Tuhan punya rencana untuk kabupaten, provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Siapa yang mau pergi? Orang percaya jadi orang yang penakut. Orang yang berkata-kata tetapi tidak pernah dilakukan. Pagi ini saya tantang saudara, saya punya rencana. Khotbah ini, saya akan bikin kelompok-kelompok. Bantu doa, saya akan bikin kelompok. 1 hari kita harus menginjil minimal 5 orang. Kita keluar dan kita cerita. Siapa yang siap? Angkat tangan. Yang siap siapa? Angkat tangan. Ibu Gembala. Terima kasih, ada 1 daripada enggak ada yang angkat tangan. Sekali lagi saya ulangi kata-kata saya, kalau saudara tidak mau, Tuhan bisa ciptakan batu-batu menggantikan saudara dan dia cerita kepada orang lain. Sekali lagi saya kasih kesempatan sama saudara, siapa yang mau pergi angkat tangan. Bapak Ibu ngerti bahasa saya? Anak-anak muda, kalian mengerti apa yang Papa omongkan? Tidak tergerak sedikit pun? Kalau begitu jangan salah ya, kalau Tuhan menghajar kalian. Sekolahmu mau tinggi seperti apa? Tuhan akan tutup itu aliran berkat itu
Sampai saudara hidup pas-pasan terus, bahkan kurang. Tiap hari mengeluh terus, kenapa Tuhan sedang menghajar kalian, menutup, memukul kamu bolak-balik, dengan catatan sadar loh. Jangan pakai kekuatanmu, sadar. Tadi malam saya bilang sama kaum muda, remaja. Periode yang lalu ada Dea di situ, ada Faya di situ, ada Jenny, ada Ayu, Reva, Vien. Saya bangga begitu mereka hari Jumat, mereka pilih bolos izin, tidak mandi, datang ke gereja, doa puasa di gereja. Cinta mula-mula. Saya mau tanya sama saudara, apakah cinta mula-mulamu sudah hilang? Kalau cintamu sudah hilang, ibadahmu hanya tradisi. Masuk gereja iya, pulang gak dapat apa-apa. Gak punya keberanian untuk mengambil keputusan, saya akan lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Ayat 4 Mbak Gila. Lompat ayat yang keempat. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Kenapa Tuhan suruh kita bangkit? Karena dikatakan bahwa angkatlah mukamu dan lihat sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun. Mereka ini siapa? Saudara baca terus ke bawah, itu berbicara tentang bangsa-bangsa. Ada suku-suku yang menantikan suara kenabian, suara Injil itu untuk kita sampaikan. Tetapi kita masih ego kita masih tinggi. Saya ada di zona nyaman, daripada saya dimusuhi. Saya mau bilang sama saudara, saudara pilih yang mana? Tidak dimusuhi sama tetangga atau orang lain, terus saudara pulang, saudara mempertanggungjawabkan itu semua dan Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Atau saudara mungkin dimusuhi oleh tetanggamu, orang lain. Tapi begitu saudara datang waktu Stefanus, dia dilempari dengan batu. Karena dia mempertahankan kebenaran itu. Alkitab mengatakan apa? Sorga terbuka. Yang percaya katakan amin. Sorga terbuka. Dia dirajam dengan batu. Dan malaikat-malaikat sorga bersuka cita. Karena ada seorang yang bernama Stefanus mempertahankan imannya. Dia berani bayar harga. Kalau saudara berani bayar harga hari ini, besok saudara mati, surga itu akan terbuka 2 kali lipat. Amin. Langsung plung gitu masuk. Puji Tuhan. Ya. Mari kita mulai sadar. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan menghajar kita dengan tujuan supaya kita bangkit. Ya, kita bangkit menjadi terang. Sebab ada orang yang banyak di sekeliling kita yang sedang menanti berita itu. Yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat 10. Bagian B. Yesaya pasal 60. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Perhatikan ini ya. Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Wow. Bonusnya dahsyat ya, tapi saya belum bicara itu. Yang mau saya bicarakan di sini. Raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah apa? Menghajar engkau. Namun, perhatikan ini, ada kata di sini dikatakan namun aku telah berkenan untuk apa? Mengasihani engkau. Wow. Disikat, dir, sadar, jerau. Ngaku, saya salah. Apakah Tuhan itu begitu kejam? No. Ayat 10 bagian C, B dikatakan, namun aku apa? Engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Kurang apa tahu Tuhan itu? Sebenarnya kita jadi orang Kristen itu bangga loh. Ada jaminan buat kita, amin. Ada banyak agama yang kalau ditanya besok gimana? Insya Allah. Kami enggak tahu.
Tapi orang percaya, begitu cilup meninggal, kita buka mata. Wow, surga menanti kita. Amin. Anak-anak muda, semangatmu di mana? Bapak Ibu, di mana semangat 45? Waktu kalian kita jatuh cinta sama Tuhan pertama kali. Kasih itu masih adakah? Masih ada getaran kasih mula-mula itu? Kalau kita punya kasih mula-mula, maka kita tidak pernah tinggal diam. Amin. Amin. Kita akan bangun. Kita akan bangkit. Yang kedua, Allah begitu mengasihi kita. Jadi Tuhan menghajar kita sebagai sebuah peringatan, mau kasih tahu sama kita bahwa aku loh tidak pernah tinggalkan kamu. Colek kanan kirimu dan katakan, saya tidak pernah tinggalkan kamu. Bukan kamu loh ya, engkau lanang neng cewek. Bilang Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Ayo semua, ayo gerak. Anak kecil boleh, silakan. Stevo, geser ke Bu Yun sana. Caplek, loh ayo ini perintah. Situ. Ngomong ya caplek. Mbak Yun, halo caplek tes Stevo gitu loh. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Halo, percaya? Percaya? Saya percaya waktu kita keluar dari sini, ada malaikat-malaikat yang sedang keluar dari ruangan ini. Ada malaikat yang namanya Buyit, ada malaikat yang namanya Ayudia, Bapak Sukir, Pak Ponianto, kita semua yang ada di sini. Dan kita keluar dan Tuhan bilang begini, aku bangga ya lihat orang-orang jemaat Karanganyar, mereka tidak sekedar mendengarkan saja, tetapi mereka praktekkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagilah 1 Petrus, Ibrani pasal yang ke-6 ayat, Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Hari ini firman Tuhannya keras ya. Kalau kita tidak mau menerima ganjaran, dapat problem sedikit, terus kita mulai salahkan ini, salahkan itu. Tuhan bilang begini, itu tugas kamu, karena aku mengasihi kamu. Dikatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan, itu pasti akan menerima yang namanya ganjaran. Kenapa? Karena memang kita adalah anak yang sah. Katakan saya anak sah. Saya anak yang sah. Tapi kalau saudara tidak mau terima ganjaran itu, maka Tuhan bilang begini sama kita, kamu anak gampang. Saudara lihat saya kok seperti itu, yang melotot seperti itu. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Kalau kita tidak mau terima yang namanya hajaran daripada Tuhan, yang pertama bertobat toh. Dengan cara apa? Bangkit jadi terang. Yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan mengganjar kita, memukul kita dengan satu tujuan, karena Dia begitu mengasihi kita. Berarti Tuhan menganggap kita ini anak yang sah. Bangga enggak kalau kita jadi anak sahnya Tuhan? Wow, bangga banget. Mbak Dea, kalau kamu disuruh milih loh ya, kamu disuruh pilih, ingin jadi anaknya Pak Jokowi atau anaknya Pak Nur Cahyati. Jujur, kalau mau suruh pilih,
Pak Nur di mana? Pak Nur, coba angkat tangan. Wow, anakmu luar biasa. Tenan? Umpama loh. Jadi kamu jadi anaknya Pak Presiden itu padu kenyamanan. Kamu kemana anaknya Presiden? Fasilitasnya Presiden loh, enggak mau. Kenapa? Karena memang dia berpikir enggak mungkin. Kamu bangga jadi anaknya Pak Nur? Bangga? Berarti Pak Nur ngaku kamu anak yang sah. Saya tanya lagi. Kalau kamu anak yang sah, kamu taat enggak sama ayah? Loh, kok semua pada ketawa? Kalau anak yang sah itu tadi malam khotbah saya, kamu menghormati Tuhan di mana? Di rumahmu sendiri. Sampai saya bersaksi, saya sama Stephen ini loh, maaf ya mama ya, kami masih cuci piring. Isa-isa, nyapu, ngepel. Halo? Pak, nyapa? Anakku saiki, saya pikir bangga ya, saya bangga. Anakku saiki tak pikir dia mau ngomong begini, apik mah. Tiba mamanya ngomong, anakku saiki ndablek. Ya ampun. Begitu kok namanya pelayan. Begitu namanya kok bilang aku mengasihi Tuhan. Pak, Mandino, kotak loh. Mitili jagung. Dipanggil, Siti, nggih, tetap di tempat. Yang kedua, Abdul, nggak ada yang nama Abdul sini ya? Nggih. Soalnya saya sudah tanya, kalau kalian lagi main HP itu, kalau panggil pertama kalian jawab apa? Ya. Apa langsung berangkat? Enggak. Sek rame, game sek rame. Nunggu pedot, nunggu aku kalah. Gamemu, HPmu sedang mencuci otak kalian. Kalau anak yang sah itu menghormati orang tua di rumah. Menghormati Tuhan berarti menghormati orang tua di rumah. Dengan tugasnya masing-masing. Ibu-ibu, anak wedok kuwi nang omah umbah-umbahan napa mboten? Nyapu ngepel napa mboten? Kenapa? Kalau eling. Mama bangun pagi-pagi sudah masakan sarapan. Ilo anakku lanang deh. Sampai hari ini mama kalau bangun itu mikirnya sapa? Engko anakku lanang engko makan apa? Tanya. Mau makan apa? Itulah ibu ya. Dia sudah berpikir anakku ojo sampai luwe. Karena memang dia anak sah. Tuhan titipkan itu pada saya, pada kami. Engkau mulaimu jam piro le? Dipapak apa ora? Ya. Berbakti kepada orang tua. Loh saudara, anak itu loh, long pernikahannya orang tua aja lali. Bulannya eling, tanggalnya ora eling. Kemarin saya sama mama, saya lagi ada di depan, lagi belajar. Mama tuh bikin saya jadi shock. Begitu masuk ini, Pak, sampai ini orang kena dipercaya. Kongkon tutup jendela, saya pikir jendela mana saya mau ditutup. Ternyata ada kue ulang tahun. Ya. Selamat ulang tahun Papa Mama yang ke-30. Saya masih muda ya. Pernikahan ulang tahun saya. Ulang tahun pernikahan saya. Sorry, terima kasih Eca buat ketawamu yang menyindir aku. Saya jadi sadar gitu ya. Ulang tahun pernikahan yang ke-30. Bu Dar, aku kalah 20 tahun. Ya.
Panjenengan sudah luar biasa, 30 tahun. Tanggal 21 kemarin, Jumat ya. Tuhan tolong. Mari kita belajar. Ganjaran itu datang supaya Tuhan kasih tahu kita bahwa aku sangat mengasihi kamu. Itu sebabnya mari kita pergi. Ya. Saya percaya Natal ini tidak ada lagi yang kecewa, tidak ada lagi yang merasa disepelekan. Kalau saudara dipercaya, puji Tuhan, amin. Tapi kalau belum, saudara bisa ambil bagian yang lain. Jangan sampai gara-gara seragam, hatinya jadi sakit. Aku sakit mas nggak diwong nenek. Nggak. Amin. Amin. Lama di situ. Kita maju. Jadi yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi tugas kita bangkit menjadi terang. Yang kedua, Allah mengasihi kita. Dia bukti dari Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga, Yeremia 5, 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang ketiga, Tuhan menghajar kita agar kita sadar kita hanya mau bergantung kepada Tuhan. Nanti ayat-ayat terakhir kita akan lihat ya, Tuhan kasih keledai yang bagus dari Ethiopia, dari negeri-negeri yang bagus. Bahkan Tuhan memerintahkan raja-raja itu untuk membangun rumah kita. Bahkan kekayaan kaum Kedar itu, tahu kaum Kedar? Itu akan Tuhan ambil untuk kasih sama kita. Amin. Amin. Tuhan mau supaya kita sadar, kita ingat bahwa Tuhan hanya mau kita bergantung sama Dia, jangan berharap sama manusia dan kekuatan kita. Dikatakan pada saat kita pakai kekuatan kita, maka Alkitab bilang terkutuklah engkau. Keadaan kita seperti apa? Seperti padang gurun. Ya, sepi, enggak ada apa-apa. Tapi ayat 7 dan ayat yang ke-8, pada saat kita bergantung sama Tuhan, maka keadaan kita seperti pohon yang ditanam di mana? Aliran sungai yang merambatkan akar-akarnya dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Berarti Tuhan sayang sama kita. Dia kasih tahu sama kita, jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai caramu, tetapi pakai caranya Tuhan. Kadang-kadang kita merasa begitu terlambat ya pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku menolong engkau tepat pada waktunya. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Mazmur 126 ayat yang pertama. Mazmur 126 ayat yang pertama. Nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang apa? Bermimpi. Saya senang dengan istilahnya Pak Joni, Mas Joni.
Dia sering ngomong gini, aku akan melihat Tuhan menolong saya, memberkati saya. Aku akan melihat ada pemulihan dan aku akan berkata begini, wow. Masih percayakah kita kepada Tuhan? Yang terakhir, hajaran Tuhan itu dengan satu catatan, yaitu supaya kita ini dipulihkan, keadaan kita ini dipulihkan. Bukan masalah berapa gajimu, bukan masalah berapa pendapatanmu, bukan masalah kamu dari golongan mana, enggak. Pada saat Tuhan memulihkan Sion, maka dikatakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kembali kepada Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 22, itu wow. Saudara akan lihat catatan yang Tuhan kasih kepada kita. Dahsyat. Dia akan penuhi semua. Orang-orang akan datang kepada kamu. Tuhan akan berikan lebih daripada apa yang kita minta. Percaya itu? Percaya? Kalau saudara percaya, maka kesimpulan kita pagi hari ini adalah mari kita adil sama Tuhan. Salah satu penyebabnya Tuhan menemukan yang pertama ketidakadilan. Tadi saya sudah coba pancing saudara. Untuk kebutuhan kita, waktunya begitu banyak, sepertinya enteng sekali. Karena kita berpikir kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya. Tuhan melihat ada ketidakadilan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Yang kedua, yang Tuhan tegur umat Israel dalam pasal 59 Yesaya, tidak ada ketulusan. Saya melayani karena saya ya memang sudah diajar tentang bagaimana susun khotbah. Amin. Saudara mungkin menyanyi karena memang itu talenta saudara. Mau nyanyi apa? Dangdut bisa, pop bisa, apalagi? Semua bisa. Saudara nyanyi tidak perlu hal yang khusus karena memang itu bidang saudara. Tapi pertanyaannya, apakah pada saat kita persembahkan itu dengan sebuah ketulusan? Ini yang menjadi penyebabnya. Pagi ini Tuhan sedang menanti itu. Tuhan akan angkat, belas kasihannya akan dia berikan kepada kita. Pada saat Tuhan menemukan ayat 15, 16, dan 17, pasal 59. Pada saat mereka menyadari dan Tuhan bilang sama mereka, hanya aku yang mampu menolong kamu. Karena Tuhan melihat ada pertobatan di situ. Itu dilanjutkan sampai pasal yang ke-60. Kamu akan menjadi terang. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang padamu. Kita percaya gereja ini akan full sampai di belakang. Kita akan tambah kursi. Bahkan tidak ada yang mustahil nanti kita jebol ke utara. Stefo jangan lihat Papa seperti itu. Kamu sepertinya kok meragukan apa yang Papa omongkan. Kita akan jebol sampai ke utara. Percaya? Percaya? Adil sama Tuhan. Dalam hal waktu. Kalau saudara memang gak bisa bangun, gak usah ke gereja. Gak apa-apa, Tuhan tahu. Alasanmu pekerjaan. Tadi malam saya saksi kepada kaum muda, dulu saya masih sekolah. Pulang sekolah saya masuk ke pelabuhan jadi manol. Angkat semen, berenang drum dari laut itu sampai ke bawah, kita guling ke rumahnya Cina, kita bawa ke rumahnya orang Cina. Ibadah kami di Rote dulu itu tidak ada jam 5, jam 6, pasti semua jam 7 malam. Dan itu ibadah hampir tiap hari. Besok harus sekolah, harus ujian. Saya tahu, begitu pulang kadang-kadang saya jadi kondekturnya bis itu, ngantar penumpang ke daerah, pulang saya dapat uang, pakai untuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi saya ingat, kadang-kadang pulang jam 6, setengah 7 langsung mandi, kita berangkat ibadah.
Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa sama saya dan saudara. Kalau kita adil dengan Tuhan, dan yang kedua, kita lakukan dengan tulus, maka kita akan melihat Tuhan berkata bahwa Dia akan memerintahkan berkat-berkat. Pemulihan itu akan terjadi. Kesehatan kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, hubungan kita antara sesama dipulihkan. Indonesia damai. Indonesia diberkati Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mau katakan sama Tuhan, hatiku mengasihi-Mu. Kita angkat satu pujian, ini hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sementara saudara tutup mata, mari kita ambil satu keputusan. Katakan sama Tuhan, ini hatiku. Ini hidupku Tuhan. Kerjakan itu sesuai dengan mau-Mu. Kerjakan itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Agar saya hidup berkenan kepada-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita angkat kali bait pertamanya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, lalu campur tangan-Mu dalam hidupku. Kita angkat dengan sungguh-sungguh, katakan, hatiku menyembah Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam. Katakan sungguh-sungguh, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku
mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku. Apakah kita tulus kepada Tuhan? Apakah Tuhan menemukan keadilan itu di dalam pujian kita? Apakah Tuhan menemukan ketulusan itu pada saat kita ada duduk di dalam tempat ibadah ini? Kita diam sejenak. Seandainya pagi ini Tuhan ada di sini dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau sudah adil dengan aku? Apakah engkau tulus? Apakah engkau sudah tidak memberontak lagi terhadap semua perintahku? Maka Yesaya 60 ayat 2, 3 sampai 22 kita akan mengalami itu. Yang Tuhan minta adalah hati kita berpaut dengan Tuhan. Kita mengerti maksud Tuhan. Tuhan bilang kamu jangan susah payah. Tetapi pada saat kau menyenangkan hatiku, maka aku akan ambil berkat-berkat dari kaum Kedar. Raja-raja akan aku perintahkan kepadamu untuk menjadi pelayan-pelayanmu. Dan itu firman Tuhan. Siapa yang ingin adil dan tulus, saya jemput dia bangkit dari tempat dudukmu. Dan kita mau angkat pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, lalu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Taruh tangan saudara di dada saudara. Hatiku, pengakuan yang tulus dari saudara. Tuhan dengar pengakuan kita pagi ini. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, oh, hatiku. Dengar doa dan pengakuan kami pagi ini Tuhan. Dari jemaat anak-anakmu Gereja Betel Indonesia, diaspora sejahtera Karanganyar. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Mau patuh kepada perintah-Mu. Hatiku, oh. Benar Tuhan, doa kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ingin mengenalmu,
Tuhan kau lihat isi. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan tulus kepada Tuhan. Hatiku, Dia sedang turun. Dia sedang tersenyum memandang saudara, karena hatimu tulus kepadanya. Karena saudara ingin mengenal lebih lagi siapakah Tuhan itu. Memberi kehidupan, mengasihi kita, menjaga kita. Tuhan kau lihat isi hatiku, isi hati. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hati. Oh, mari kita sembah. Berikan nilai yang paling tinggi untuk Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini hakku Tuhan. Pakai hidupku, pakai aku yang tidak berguna ini, untuk ada di dalam rancangan dan rencanamu. Yesus, haleluya. Dia sedang mengamat-amati kita, saudara. Dia sedang mengamat-amati kita dan dia katakan, aku bersyukur, aku bangga. Dia menemukan hatimu, tulus kepadanya. Biar penyembahan kami diterima oleh-Mu Tuhan. Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Sucikanlah kami sebab Engkau suci adanya. Engkau yang menyelidik setiap hati kami. Engkau yang melihatnya dan Engkau yang menilainya. Sebab itu kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Begitu banyak firman yang Kau berikan bagi kami, namun kami belum juga bangkit. Kami belum juga Tuhan untuk menjadi berkat. Ampuni kami. Inilah pengakuan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Dan izinkan kami katakan, Tuhan, beri kami kesempatan sekali lagi. Untuk kami memahami dan mengerti Tuhan akan kehendak-Mu. Mampukan kami melakukannya. Berikan kami kekuatan supranatural yang datang daripada-Mu ya Roh Kudus. Untuk kami pergi, untuk kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Baik melalui perkataan kami, melalui keluarga kami, melalui pelayanan studi kami. Bahkan melalui Tuhan pekerjaan, melalui apapun yang Tuhan izinkan. Untuk kami kerjakan dengan tangan kami, supaya dunia boleh melihat Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, hidup di dalam kami. Mampukan kami untuk bangkit, mampukan kami Tuhan, supaya melalui pergaulan kami pun Tuhan, dunia yang gelap ini mendapatkan terang yang datang daripada-Mu, sehingga mereka akan berduyun-duyun datang melihat terang yang ajaib di dalam Engkau. Kami mau dipakai oleh Tuhan, kami mau Tuhan diutus oleh-Mu ke tempat kami masing-masing, dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat. Jadikan kami terang-Mu, untuk kami memancarkan kasih-Mu, dan biarlah dunia boleh mengaku Yesus adalah Tuhan.
Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan biar damai sejahtera yang melampaui segala akal tetap ada dalam kami, sehingga Tuhan dalam teguran dan ajaran yang luar biasa kami tidak akan kesakitan, tetapi kami akan berkata, Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan biar dengan kuat kuasa Roh Kudus hamba-Mu akan terus menyuarakan suara Tuhan dan kehendak-Mu jadi atasnya. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami buat firman-Mu. Kalau saudara kami akan berikan korban syukur kami, kuduskan hati kami, dan biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan boleh mempermuliakan Engkau. Juga persembahannya akan kami persembahkan bagi saudara-saudara kami yang ada di Blitar Selatan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus melalui berkat yang kami miliki, kami boleh memancarkan kasih-Mu melalui pemberian kami, sehingga mereka pun bersuka cita di dalam Tuhan. Ini doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba-Mu mengangkat tangan dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini. Biarlah mereka pulang dan mereka membawa pulang pesan firman Tuhan, di mana kami harus bangkit. Kami tahu Engkau mengasihi kami, dan kami percaya bahwa kami tidak akan bergantung kepada siapapun, tetapi kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Berkati semua yang mereka kerjakan, apapun itu, dalam bentuk apapun, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi mereka, apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi ini, Tuhan semakin memakai mereka, semakin nyatakan pribadi-Mu, agar setiap ibadah kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan kami menyerahkan untuk acara ibadah sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan pakai kami, siapapun kami, di bagian manapun kami ambil bagian, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami jadi berkat. Dan kami tahu dan kami percaya hanya Tuhan saja yang akan memampukan kami dalam hal ini. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada terus bersama kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Kami ada di dalam kontrol dan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun, menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.